ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat pada pertemuan yang lalu tentang orang-orang yang hatinya berhamba oleh bentuk-bentuk yang mubah. Beliau lebih jauh, amma man ista'bada qalbahu suratun muharramah imra'ah aw sabi fahadahu al-'adab la yudanihi 'adab. Adapun mereka-mereka yang gambar yang diharamkan justru memperbudak hatinya, di wanita, di anak-anak, dan orang yang tertarik sama lelaki. Fahadahu al-'adab, maka inilah kata beliau yang merupakan adab yang la yudanihi adab, adab yang tidak didekati oleh adab manapun. Artinya betul-betul sangat mengerikan kondisi orang yang terikat dengan sesuatu yang diharamkan sampai akhirnya perkara itu memperhamba hatinya. Fahaula min a'zamin nasi 'adaba wa aqallihim thawaba. Fa innal 'ashiqa bi suratin idza baqiya qalbuhu muta'alliqan biha musta'badan laha istama'a lahu min anwa'i syarri wal fasadi ma la yuhsihi illa rabbul 'ibad. Law salima min fi'lil fahishatil kubra dawamu ta'alluqil qalbi biha bal fi'lul fahisha ashaddu dararan 'alayhi mimman yaf'alu dhanban thumma yatubu minhu.
يزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران. فقيل قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يسرع المجنون في الحين. Beliau lebih jauh. Mereka ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam golongan orang yang paling keras siksaannya, paling sedikit pahalanya. Sebab al-ashiq li surah, orang yang hatinya terikat, tergantung dengan gambar, rindu terhadapnya. Jika hatinya tetap terikat terhadapnya, hatinya terhambakan terhadap gambar itu, maka terkumpul padanya berbagai jenis keburukan dan kerusakan yang tidak ada yang bisa mengukurnya kecuali hanya Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengerikannya perkara yang dirusak oleh hal-hal yang mengikat hati, yang hati terikat kepadanya, apalagi ketika perkara itu merupakan perkara yang diharamkan sampai dalam bentuk pengikatan hati, menjadikan kita terhambakan terhadapnya. Kata beliau, walaupun dia selamat dari perbuatan fahisyah yang besar, perbuatan keji yang besar, tetap ketergantungan dan berketerusannya hati terikat terhambakan kepadanya ini lebih besar. Juga perbuatan fahisyah itu lebih besar bahayanya daripada orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat. Yang selanjutnya pengaruh dari dosa itu sirna dari dalam hatinya. So, kalau ini menunjukkan bahwa ada 3 jenjang. Ada orang yang terjerumus ke dalam dosa, itu tidak lain karena adanya keterikatan hati terhadapnya, terjerumus ke dalam dosa. Tapi kemudian dia taubat yang benar, yang kemudian akhirnya pengaruh itu sirna dari hatinya. Yang lebih berbahaya adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Tetapi lebih bahaya dari perbuatan itu adalah berketerusannya hati terikat, tergantung dan terhambakan dengan hal-hal itu. Gambar-gambar yang diharamkan, bentuk-bentuk yang diharamkan itu. Mereka, kata beliau, mereka diserupakan dengan orang-orang mabuk dan orang-orang gila. Di mana dikatakan oleh penyair, 2 mabuk hawa nafsu, udamah, dan mabuk, keterikatan di sini keterikatan hati yang berketerusan. Kapankah bangkitnya, sadarnya orang yang terkena
dua jenis mabuk ini. Yang sulit dikira dia akan bangkit. Penyair mengatakan bahwa orang yang terikat, terhambakan dengan wanita, sesama lelaki, gambar-gambar yang diharamkan, hatinya terikat sampai terhambakan, itu seperti orang mabuk. Kemabukan ini lebih berbahaya. Penyair lain mengatakan, mereka berkata, kamu telah gila dengan sebab kecenderungan hawa nafsu kamu terhadap sesuatu. Maka saya katakan kepada mereka, kecintaan itu lebih besar dari apa yang ada pada orang gila. Dan memahaminya. Kalau mereka berkata, ada orang mengatakan kepada kamu ini dalam keadaan mabuk karena hawa nafsu. Artinya terikat pada wanita, pada ini, pada itu, pada kedudukan, jabatan, hal-hal yang haram. Orang-orang mengatakan, kamu telah gila. Tapi saya katakan, kecintaan dia terhadap perkara itu lebih besar daripada kegilaan. Sebab al-ishq, kecintaan itu, ketergantungan itu, orang yang terkena padanya, maka sepanjang zaman dia tidak akan sadar. Dia tidak akan bangun dari kegilaan kemabukannya. Wa innama yusra'ul majnunu fil hin. Adapun orang yang gila, itu nanti tidak sadar pada saat dia mengamuk saja. Selanjutnya nanti ada waktu dia akan tenang, bisa dia kompromi. Yang mabuk gimana? Saat mabuk, setelah itu disiram air, mulai sadar. Siram lagi, setelah tidur selesai sudah. Ada orang yang terkena penyakit ini, yang hatinya terikat dengan apa yang merupakan kecenderungan hawa nafsu. Kita kedudukan, gambar-gambar yang diharamkan. Ikatan hati terhadap perkara itu lebih mengerikan daripada kemabukan dan kegilaan. Setelah beliau menjelaskan mengerikannya keadaan ini, keterikatan hati terhadap perkara yang haram, bahkan terhadap perkara yang mubah pun, ketika hati terhambakan terhadapnya, juga mengerikan, apalagi ketika hal itu perkara yang haram. Beliau sekarang mulai menjelaskan sebabnya. ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. إنسان لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. قال الله تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور
والتعلق بها يصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلب نفسه على اتباع هواه، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. والله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Kata beliau rahimahullah ta'ala, antara sebab yang terbesar adanya musibah ini adalah berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpalingnya hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh hati jika telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah merasakan ikhlas kepadanya, maka tidak ada sesuatu pun di sisinya selamanya yang lebih nikmat, lebih manis, lebih lezat, lebih baik dari hal itu. Dan manusia, perhatikan kalimat ini, manusia tidak akan meninggalkan sesuatu yang dia cintai kecuali karena sesuatu yang dicintai yang lain yang lebih. Mana sesuatu yang dicintai yang lain ini lebih dicintai darinya, atau sebab lainnya dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai itu karena takut akan bahaya. Dia perjelas, fal hubbul fasid, maka cinta yang rusak tidaklah akan terpaling, tidaklah hati terpaling darinya kecuali dengan cinta yang cinta yang benar, yang bersih, atau dengan takut dari bahaya. Ini ilmu penting. Uraian dari awal, kegantungan hati pada sesuatu yang mubah, apalagi yang haram, melahirkan apa? Penghambaan, tidak lepas dari cinta kepadanya. Ini sebabnya karena hati berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu pertama. Sebabnya karena hati berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan merasakan bagaimana ibadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar. Baik, ilmu yang selanjutnya itu tadi lanjutan tadi karena dia tidak rasakan, maka apa? Cinta yang rusak yang mendominasi. Terus cinta yang rusak tidak akan terpalingkan hati darinya, tidak akan sirna dari hati kecuali apa? Munculnya cinta yang benar. Munculnya cinta yang benar, atau dengan takut akan bahaya. Di hati yang terikat, terhambakan dengan kebendaan wanita, apa yang merupakan kecenderungan hawa nafsunya, apalagi sampai ridho dan bencinya kepadanya, terhambakan dengannya, ini tidak akan sirna kecuali apa? Dia mampu mewujudkan cinta yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini lebih besar. Kalau hatinya terlanjur mencintai sesuatu,
Dan ini tidak akan hilang kecuali ada yang lain yang dicintai yang lebih besar. Jelas? Atau sesuatu yang dicintai ini tidak akan hilang, cinta yang salah ya, tidak akan hilang kecuali dengan apa? Sesuatu yang dia takuti. Mengerikan akibat dari cinta yang salah. Bisa ya? Dipahami? Baik. Beliau kasih contoh. Allah Ta'ala fi haqqi Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Yusuf alaihi salatu wassalam dalam surah Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu as-su' wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari as-su' dan dari al-fahsya. Sebentar boleh jelaskan as-su' dan al-fahsya itu. Kejelekan dan kekejian. Kami palingkan dari Yusuf. Apa sebabnya? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Kata beliau menjelaskan, jadi Allah Subhanahu wa taala yasrifu, menghilangkan, memalingkan dari hambanya ma yasu'u, apa yang membahayakan itu. Apa itu? Minal mail ila suwar wa ta'alluqi biha. Ini as-su', kecenderungan terhadap bentuk-bentuk itu, ketertarikan terhadapnya, cintaan terhadapnya, ketergantungan terhadapnya. Ini as-su', kejahatan. Al-fahsya, Allah selamatkan juga dari fahsya, perbuatan kejinya. Iya. Perbuatan kejinya. Dengan apa Allah palingkan? Bi ikhlasihi lillah, dengan keikhlasannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keikhlasan itu dia rasakan apa? Manisnya penghambaan. Ikhlas yang benar mengantar hamba untuk merasakan manisnya penghambaan. Ini menjadi sebab terpalingkannya dia dari kecenderungan ketergantungan, kecintaan terhadap perkara-perkara itu dan perbuatan keji. Sebab ada sesuatu yang lebih dicintai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya lebih dicintai? Adanya keikhlasan. Makanya Allah selamatkan dengan sebab itu. Tapi yang selamatkan Allah, bukan kita yang selamatkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala selamatkan, tapi kita menempuh jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواه. إذا ذاق طعم الإخلاص وخوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. Karena ini terjadi sebelum dia merasakan manisnya penghambaan kepada Allah, ikhlas terhadapnya. Ketika itu apa yang terjadi? Jiwanya dikuasai atas pengikutan hawa nafsu. Dan ketika dia mampu merasakan manisnya ikhlas kuat di dalam hatinya, maka terkalahkanlah kekuatan hawa nafsu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Fa inna sholata fiha
دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه، فإن ذكر الله عبادة لله، وعبادة القلب لله مقصود لذاته، أما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع. والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه، فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك، فإنها تفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل. لهذا قال تعالى: قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. جعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك. وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر قدمهم والمطاع فيهم، وهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم ويبذل لهم الأموال والولايات ويعفو أما يجترحونه، يطيعوه ويعينوه، وهو في الظاهر رئيس مطاع، وفي الحقيقة عبد مطيع لهم. Baik, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata, sungguh salat. Allah bersungguh-sungguh menegaskan, sungguh salat tanha, mencegah, anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Zikrullah itu lebih besar. Apa arti ayat ini? Sungguh salat di dalamnya terdapat kekuatan mengangkat dari perkara yang dibenci, yaitu al-fahsya dan al-munkar. Di dalam salat pula terdapat perolehan apa yang dicintai, yaitu zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperolehnya yang dicintai ini lebih besar daripada selamatnya dia dari bahaya itu. Anda pahami? Perhatikan hubungan ini dulu dengan sebelumnya. Salat itu apa? Ibadah. Iya. Siapa yang merasakan nikmatnya salat, maka kekuatan itu akan menggeser kenikmatan, kekejian dan kemungkaran itu. Jelas?
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kecenderungan seseorang terhadap hawa nafsu ini tidak akan tergeser kecuali apa? Ada kecenderungan yang lebih besar, ada yang lebih dicintai, ada yang lebih dimuliakan, ada yang lebih tertanam di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Dalam hal ini solat. Apa yang terdapat dalam solat menggugurkan ketergantungan itu. Jelas? Tapi Syekh menjelaskan lebih dalam bahwa solat, ternyata ayat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, memberi ilmu bahwa solat mempunyai dua manfaat besar di sini pada ayat ini. Manfaat pertama, mencegah, menyelamatkan dari al-fahsya dan dari al-munkar. Fahsya dan munkar itu banyak macam jenisnya. Salat mampu mencegah. Manfaat kedua dari salat, wala dzikrullahi akbar. Itu dia. Dalam salat terwujud apa? Kita akan rasakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasakan, kita jumpai itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikrullah. Kita rasakan dalam salat pembesaran kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Ini kenikmatan. Dan ini lebih besar daripada manfaat yang pertama. Kenapa? Karena zikrullah, mengingat Allah, cinta kepadanya, murni hanya kepadanya, adalah ibadah kepada Allah. Dan tertunduknya, terhambakannya hati kepada Allah dengan adanya zikrullah itu adalah maksudul lidatihi, merupakan maksud utama. Maksud utama dari sholat. Adapun terangkatnya dia dengan sholatnya dari bahaya, maka itu adalah maksud li ghairihi. Dia dimaksudkan karena maksud yang lain. Dia dimaksudkan untuk memperoleh maksud yang lainnya, yaitu apa? Zikrullah. Sudah dipahami? Berarti tidak akan mungkin bisa diperoleh wala zikrullahi kecuali harus salat. Selamat dari apa? Fahsya dan munkar. Ini terlihat banyak orang yang tertipu. Dia menganggap dengan sholatnya luar biasa, dia rasakan menangis, ini apa, semuanya dengan sholatnya apa. Tetapi apa? Bersamaan dengan itu, semangat tetap melakukan maksiat, dosa. Sebentar apa? Nanti gampang ini, kita tobat lagi nanti. Dirasakan lagi dengan sholatnya ini, sholat tobat apa, menangis-nangis. Ini tertipu. Bukan zikrullah. Zikrullah adalah maksud utama. Diawali dengan maksud li ghairi. Angkatnya kejelekan ini mengantar kepada zikrullah. Terlepasnya seseorang dari kejelekan itu mengantar kepada zikrullah. Baik. Dan dari situ pula kita bisa memahami bahwa zikrullah itu yang utama. Hati, kata beliau, dicipta untuk mencintai kebenaran, menginginkannya, mengharapkannya, mencarinya. Itu hati. Asal penciptaan hati seperti ini. Ini kita kenal dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir di atas fitrah. Hati dicipta untuk ini. Mencintai yang hak, menginginkannya, mencari dan mengharapkannya. Maka tak kalah
tak kala orang yang memiliki hati itu diperhadapkan oleh keinginan jelek. Keinginan jelek yang memperhadapkannya. Maka apa? Talaba daf'a dzalik. Hati yang masih berada di fitrah itu akan apa? Meminta agar supaya selamat dari keinginan. Tuntutan untuk selamat dari keinginan. Karena kata beliau, perkara itu merusak hati. Sementara hati asal penciptaannya suka kebenaran yang baik. Ketika ada yang rusak, ada keinginan. Keinginan yang rusak, ada keinginan yang rusak. Maka apa? Hati pasti akan merespon, mengupayakan agar supaya perkara yang merusak itu sirna. Sebab merusak dia. Dia terdeteksi oleh kekuatan hati. Sehingga ada reaksi untuk menghindar dari bahaya. Bagaimana kata beliau? Az-zar, tumbuhan dirusak dengan dagal, semacam hama dalam beberapa bentuknya. Jadi perkara itu merusak hati sebagaimana hama. Masya Allah, Syekh contohkan seperti hama. Hama ulat. Kita masuk ke padi, ulat kupu-kupu. Dia bertelur jadi ulat. Itu lahir, padi sudah tumbuh. Ini sudah terfitrah ini ulat akan mencari batang yang baru tumbuh lagi. Dia akan masuk. Sudah di dalam dia. Ini sudah kena hama ini. Tapi bersamaan dengan itu, padi ini tetap tumbuh. Tapi hama di dalam semakin membesar bersamaan dengan ini. Jadi akan masuk di sini. Tumbuhnya padi dari jalur yang kiri kanannya. Sementara dia di tengah, memakan. Biasa, dia tidak habisi semuanya. Dia tidak habis semuanya ulat ini. Dia hanya makan sesuai dengan apa yang dia perlukan. Supaya pohon ini tetap tumbuh. Kalau pohonnya mati, dia tidak bisa makan juga. Bersamaan dengan besarnya dia, besar juga ini. Tadi apa yang keluar? Menguning. Keluar cabang-cabang buah tanpa buah. Kering. Tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ketika dicabut tangkai itu, ternyata sudah terpotong. Dan bersamaan dengan itu yang di dalam sudah siap menjadi kupu-kupu. Dipanen, kupu-kupu sudah berterbangan. Kupu-kupu sudah terbangan. Ketika kena hama, dalam mati ini penyakit yang mengenai hati. Yang merusak hati. Ketika kena hama, dia tidak langsung merusak. Di sini banyak orang tertipu. Berapa besar orang tertipu, dilihat seberapa besar kekuatan hatinya dalam mendeteksi. Tidak bisa hati mendeteksi kecuali dengan kekuatan ilmu dari Quran dan Sunnah. Bukan perasaan semata. Terah kita yang sudah dirusak dengan tontonan, dengan bacaan, dengan ini, dengan itu, yang mau kita andalkan. Ikut perasaan, ikut kata hati. Tidak akan bisa. Dan fitrah masih punya kekuatan akar, masih bisa tumbuh, masih bisa hidup. Dibersihkan, diperbesar dengan ilmu yang sejalan dengan fitrah yang tiada tandingannya, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Quran dan Sunnah.
Kapan fitrah menerima itu? Maka apa? Ada kekuatan hati. Kekuatan hati dan sekaligus apa? Pembersih. Kekuatan ilmu itu menjadikan hati kuat dan memberikan kekuatan untuk membersihkan, pendeteksi yang sangat hebat. Dia mampu mendeteksi penyakit ini, dan sekaligus punya kekuatan untuk menghilangkannya. Itu hati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh betul-betul beruntung mereka yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul rugi mereka-mereka yang mengotori, merusak hatinya. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh betul-betul selamat beruntung man tazakka, mereka-mereka yang terus melakukan pensucian, pembersihan. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan terus-menerus mengingat nama Rabbnya, fasalla, maka dengan segera dia salat. Salat lahir dari pensucian jiwa, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salat yang iman wa ihtisab. Salat yang iman wa ihtisab. Qul lil mu'minin, katakan kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka, perhatikan, yang itu lebih suci bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Seandainya bukan karena keutamaan Allah kepada kalian, bukan karena rahmat Allah kepada kalian, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang suci selama-lamanya. Jadi kata Syekh, perhatikan, Allah menjadikan menundukkan pandangan, menjaga kehormatan, itu lebih suci bagi jiwa. Allah jelaskan pula pada ayat-ayat ini bahwa meninggalkan fawahish, kekejian, itu merupakan kesucian jiwa. Dan kesucian jiwa di dalamnya terkandung sirnanya jiwa itu dari segala kekejian, segala kejelekan. Apakah berupa fawahish, kekejian, berupa kezaliman, berupa kesyirikan, berupa dusta, dan lain-lainnya. Jadi ternyata pembahasan ibadah, menyelamatkan diri dari kesyirikan, menegakkan ubudiyah di atas sunnah, adalah pembahasan yang merupakan inti pembahasan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Agak berbeda dengan metode pensucian jiwa yang dilakukan oleh sebagian orang. Pensucian jiwa dengan perasaan, dengan melakukan sesuatu, membaca sesuatu yang sekedar memperhatikan bagaimana jiwanya tenang, kemudian menganggapnya metode ini adalah pensucian jiwa. Sebab apa? Hatinya tenang. Jadi dia menjadikan ukuran apa? Ketenangan hati yang dia rasakan, sebagai benarnya metode. Hal ketenangan hati, yang terasa itu terlalu banyak dibuat. Apalagi bagi orang yang memang belum merasakan ketenangan hati yang benar. Ketenangan hati yang benar. Lewat pada pembahasan yang lalu, ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ditanya, "Ya Syekh, kenapa ahli-ahli bid'ah itu tenang, betul-betul melazimi bid'ahnya? Dia rasakan nikmat di atas bid'ahnya dan terus di atas bid'ahnya. Susah betul.
Kenapa Syekh? Kata Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Tidakkah kamu dengar firman Allah Subhanahu wa taala? Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Maka dibenamkan ke dalam hati mereka al-ijl, anak sapi itu. Ini disembah oleh umatnya Nabi Musa. Sebagian Samir yang buat ketika Nabi Musa pergi. Karena kekafiran mereka, karena perbuatan salah mereka, Allah jadikan dibenamkan di dalam hati mereka. Jadi ada yang pembenaman, dijadikan semakin cinta terhadap kebatilan. Jika orang dijadikan semakin cinta terhadap kesesatan, yang dia rasa apa? Enak. Nah, ini. Ahli-ahli bid'ah caranya mengukur perasaan enak ini. Perasaan enak ini dijadikan ukuran untuk membenarkan perbuatan saya sudah benar. Padahal orang kafir saja, penyembah berhala, dijadikan seperti itu. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tak kala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hatinya. Istidraj. Inilah istidraj. Inilah perlalaian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang-orang dalam gereja nangis. Menangis. Terseduh. Pemabuk datang ke gereja sadar. Masuk ke gereja sadar. Pembunuh, pemerkosa masuk ke gereja, saya sudah di gereja, sadar sudah. Taubat kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dari pemabuk jadi orang musyrik. Dengan tobatnya itu dia rasakan tenang. Mungkin dibenamkan ke dalam kesesatan. Lihat orang dalam gereja menangis dalam penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menangis dalam penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin merasa nikmat. Kalau orang yang menjadikan perasaannya sebagai ukuran, maka apa? Dia tidak akan bisa menjawab. Orang-orang Nasara mengungkap perasaannya. Cinta kami terhadap Allah kami luar biasa, tiada tandingan. Mereka rasakan cinta. Mereka rasakan cinta. Ragu bid'ah tidak bisa membantah. Dalilnya adalah perasaan mereka. Kalau memang perasaan, saya betul-betul cinta terhadap agama saya. Ini kebenaran tiada tandingannya. Saya betul-betul rasakan. Bahkan bersamaan dengan itu, kehidupan saya semakin sukses. Dengan semakin sering masuk ke dalam gereja. Itu sekarang tema-tema gereja itu. Hadiri ini untuk raih sukses. Pantas kamu dah sukses, dah berhasil, malas pergi gereja. Lihat saya. Lihat saya. Ikhwah. Jadi dengan semua itu dia semakin merasakan kenikmatan. Itu yang jadikan ukuran. Cermat betul. Jadi ukuran kebenaran kembali kepada Quran dan sunnah. Sunnah yang sahih. Quran dengan paham yang benar. Sunnah yang sahihah disertai dengan paham yang benar. Kalau Al-Quran jelas benar. Tapi tinggal paham yang benar. Sunnah Nabi SAW yang sahihah, harus sahih. Kemudian disertai dengan paham yang benar. Yang Nabi SAW ajarkan. Nabi jelaskan, Nabi praktekkan, Nabi contohkan. Dan dipahami, diamalkan oleh para sahabat. Kemudian turun kepada murid-murid para sahabat. Inilah salafiyah.
Inilah agama salafiyah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kata Nabi SAW, iya, apa yang saya berada di atasnya, itulah al-jamaah. Yang Nabi perintahkan agar supaya kokoh di atasnya. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang di atas sunnahku dan sunnahnya para orang-orang yang sepeninggal saya. Setelah para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat. Ukur dengan itu. Kalau tepat di atas itu, maka itu yang benar. Disitulah lahir pensucian yang benar. Iya. Disitulah lahir pensucian yang benar. Jadi mustahil ada pensucian jiwa pada diri orang-orang Nasara. Tidak ada kesucian. Tapi dia rasakan tenang, Ustaz. Iya. Dia rasakan bersemangat dalam kerja. Iya. Dia rasakan enak, dia rasakan tipuan, perasaan tipuan. Kesucian yang benar adalah kesucian di sisi Allah yang melahirkan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesucian sesaat, perasaan sesaat yang semakin membenamkan ke dalam kegelapan, apa artinya? Perasaan sesaat yang dirasa enak. Tetapi semakin membuat dia jauh dari Quran dan Sunnah, semakin tidak mau mempelajarinya, semakin mengikuti perasaan. Itu tanda dari tanda-tanda semakin terjerumus ke dalam kesesatan yang sangat mengerikan. Seperti ini keadaan ahli bidah. Mereka betul-betul yakin di atas kesesatannya. Bukan di atas ilmu. Ketika ditanya mana ilmunya, dia tidak bisa menjawab ilmunya mana. Sangkaan ilmunya. Semua yang muncul dalam pikirannya sangkaan. Dia tidak bisa pastikan betul dari Nabi, itu yang dipahami Nabi, bukan ilmu. Sangkaan. Saya pernah dengar, ada orang bilang begini, kayaknya ada hadis Nabi, kayaknya ada dari Nabi. Iya. Pernah Nabi bilang, kayaknya benar dari Nabi. Tidak ada, sangkaan. Apalagi kalau sekedar, ya saya pernah bermimpi. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terlalu banyak tipuan. Benar saya ceritakan mimpi, ada orang bermimpi. Kemudian dia lapor kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ada orang bermimpi, dia melihat Nabi katanya. Nabi apa? Bermuka masam sama dia. Yang terjadi? Sakit orangnya. Dia mencintai Rasulullah SAW. Kenapa dia dalam mimpi Nabi tidak suka sama dia? Sakit dia. Datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Rahimahullahu ta'ala. Tanya Syekh, saya begini, mimpi begini, sakit saya begini. Kata Syekh, yang kamu lihat itu bagaimana? Abdul Aziz bin Baz tahu sifat-sifatnya Nabi. Dari hadits-hadits Nabi SAW, dari Al-Quran, dari pendalaman, dari pemahaman beliau. Siapa yang kamu lihat itu? Iya. So, kalau dalam mimpi Nabi katakan, iya. Kalau Nabi kita lihat dalam mimpi maka betul Nabi. Tidak ada, syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Kalau orang lain bisa diserupai. Kalau Nabi tidak bisa diserupai. Saya tanya, iya, apa yang kamu lihat? Dia gambarkan begini dan begini yang saya lihat. Oh, kata Syekh Abdul bin Baz, kalau begitu bersyukur kamu, sebab syaitan marah sama kamu. So, setelah digambarkan bukan Nabi. Kalau bukan Nabi pasti syaitan itu. Syaitan marah sama kamu, berarti kamu orang baik. Langsung sembuh penyakitnya. Langsung sembuh penyakitnya. Sebuah hati seperti itu. Coba lihat, sakit dia sebab apa? Dia menyangka. Langsung sembuh ketika apa? Sangkaannya berubah. Lihat sangkaan itu.
Ketika orang salah sangka la ilaha illallah, perkara hati betul-betul menakjubkan. Perkara hati betul-betul menakjubkan. Ketika orang menyangka begini, lahir sikap begini. Ketika berubah sangkaannya, langsung berubah total sikapnya. Sangkaan. Banyak orang bertindak sangkaan-sangkaan. Ini di atas ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita simpulkan dulu beberapa ilmu-ilmu penting. Hati asalnya tercipta di atas fitrah, mencintai kebenaran, menginginkannya, merespon kebenaran, mencari kebenaran. Iya. Kalau ada yang mau merusak hati, pasti hati merespon. Tidak senang. Fitrah itu. Hanya tergantung kadar responnya hati. Ada orang yang hatinya rusak, tetapi terhadap kezaliman masih bisa merespon. Tapi terhadap kesyirikan, tidak bisa lagi. Ada orang yang hatinya rusak, masih bisa merespon dalam perkara ini. Tapi kalau kapan betul-betul bersih, maka sekecil apapun dosa itu dia bisa respon. Bisa deteksi. Dan kekuatan hati ini yang bisa seperti itu adalah ketauhidan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, innahu min ibadinal mukhlasin. Kenapa Nabi Yusuf betul-betul selamat dari as-su'? Apa tadi as-su'? Kecenderungan. Kecenderungan terhadap wanita. Dan selamat dari apa? Al-fahsya, perbuatan zinanya. Selamat dari kecenderungannya. Allah selamatkan. Jadi kecenderungan ketergantungan. Ingat pembahasan kita tentang ketergantungan itu ya. Seperti ini membahas apa sekarang pembahasan? Asal pembahasan itu apa? Jenjang-jenjang penghambaan, jenjang-jenjang keimanan. Dengan apa selamat? Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Tulus betul. Bagaimana syirik jamaah? Lihat bagaimana pembahasan ikhlas. Karena itu ikhlas apa kira-kira yang dibahas oleh orang-orang dalam gereja? Ikhlaslah ibadah kepada Allah. Ikhlaslah beribadah kepada Tuhan yang Maha Pengasih kepada kita. Tuluslah kepadanya meminta dan memohon. Membahas ikhlas. Ikhlas dalam kesyirikan. Ikhlas menyumbang. Ikhlas dalam berbagai perkara keikhlasan. Tertipu. Padahal keikhlasan menggugurkan kecenderungan itu. Ini kekuatan ikhlas yang besar. Apalagi dosanya, perbuatannya. La ilaha illallah. Baik, apalagi yang telah kita ambil? Pensucian jiwa yang sebenarnya adalah kembali kepada tahqiq ubudiyah, pemurnian pembenaran ubudiyah, pemurnian pembenaran keikhlasan, menyelamatkan diri dari kesyirikan, menyelamatkan diri dari riya, sum'ah, dan dari berbagai ta'alluq, ketergantungan hati yang mengakibatkan terhambakannya hati kepada perkara-perkara itu. Apakah perkara itu mubah asalnya? Apalagi kalau sampai perkara itu perkara yang haram. Baik. Beliau memberi ilmu pula kepada kita bahwa antara bentuk pensucian jiwa adalah mendudukkan pandangan, menjaga kehormatan. Artinya apa? Melakukan upaya pencegahan atau meninggalkan bahaya. Pencegahan terhadap bahaya atau meninggalkan bahaya itu adalah bentuk pensucian jiwa. Bentuk pensucian
jiwa. Tapi ini apa? Maksudun li ghairihi. Yang menjadi maksud utama adalah zikrullah. Terhambakannya hati langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta hanya kepadanya, mengharap hanya kepadanya, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau di akhir pembahasan, sucinya jiwa di dalamnya terkandung sirnanya jiwa dari segala kejahatan. Apakah itu kekejian, kezaliman, kesyirikan, dusta dan lain-lainnya. Kalau suci jiwa berarti apa? Benar dan semakin benar penghambaan. Ini serasa cukup ikhwah. Wahaynya ada 4-nya, kesimpulannya.